Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Permata Nasution, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2002-412. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan teori tentang krisis. Sebelum membahas konsep dan teori tentang krisis, di sini saya akan menjelaskan apa itu krisis. Krisis adalah situasi atau keadaan yang sangat sulit atau sangat kritis, yang bisa mengancam stabilitas kelangsungan hidup dan keberlangsungan suatu sistem atau organisasi. Konsep krisis dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang tidak terduga atau sulit diantisipasi, yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu sistem atau organisasi. Krisis dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, dan bahkan krisis lingkungan. Krisis dapat terjadi secara tiba-tiba atau berkembang secara perlahan-lahan, dan dapat memiliki dampak jangka pendek ataupun memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan. Dalam menghadapi krisis, penting untuk memiliki rencana tanggap darurat yang sangat efektif, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam mengatasi situasi yang sulit. Selain itu, krisis juga dapat memberikan peluang untuk mempengaruhi dan memperkuat sistem atau organisasi yang terkena dampaknya. Baik, selanjutnya itu mengenai teori krisis. Terdapat beberapa teori tentang krisis yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu teori perubahan sosial. Apakah teori perubahan sosial itu? Teori ini mengemukakan bahwa krisis adalah suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi ketika suatu sistem atau struktur sosial tidak mampu lagi memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Krisis ini dapat memicu perubahan sosial yang lebih besar dan fundamental. Dan yang kedua adalah teori stres organisasi. Apakah maksud dari teori ini? Teori ini mengemukakan bahwa krisis terjadi ketika suatu organisasi mengalami stres yang berlebihan, seperti tekanan pada finansial, kehilangan keyakinan dari para pemegang saham, atau masalah internal dalam organisasi. Stres ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi, yang dapat memicu krisis. Dan yang ketiga adalah teori ketergantungan. Teori ini mengemukakan bahwa krisis terjadi ketika suatu sistem atau organisasi terlalu bergantung pada faktor eksternal tertentu, seperti pasokan bahan baku, pasar tertentu, atau dukungan pemerintah. Ketika faktor eksternal ini berubah atau tidak tersedia, sistem atau organisasi tersebut dapat mengalami krisis. Dan yang keempat yaitu teori siklus hidup organisasi. Teori ini mengemukakan bahwa organisasi memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase awal, pertumbuhan, kematangan, kemudian kemunduran. Krisis ini dapat terjadi ketika organisasi mengalami kemunduran atau terlalu lama berada dalam fase kematangan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kelelahan atau kejenuhan di dalam organisasi tersebut. Dan yang kelima yaitu teori pengambilan keputusan. Apakah yang dimaksud dengan teori ini? Teori ini mengemukakan bahwa krisis terjadi ketika suatu organisasi atau individu mengalami keputusan yang sangat buruk dan tidak tepat dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini dapat memperburuk situasi dan sangat memicu terjadinya krisis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman tentang konsep dan teori tentang krisis dapat membantu kita dalam memahami pentingnya persiapan adaptasi dan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit dan bahkan dengan kritis.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.